Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah musalla Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang sudah sampai di hadis ke-51. Masih di babu as-sabr, bab kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. Kemudian hadis yang ke-52, wa an Abi Yahya Usaid ibni Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd muttafaqun alayh. Wa Usaid bi dhammil hamzah wa Hudayr bi ha'in muhmalah madmumah wa dad mu'jamah maftuhah wallahu a'lam. Jamaah Musalla Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terjemahkan hadis yang ke-51 terlebih dahulu, yaitu dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharah, sesungguhnya di kemudian hari setelah sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sifat-sifat atharah, yaitu egoisme, yang mana sifat ini mementingkan dirinya sendiri. Wa umurun tunkirunaha, dan perihal atau hal-hal, perkara-perkara yang kalian ingkari. Ada juga di antara penerjemah menerjemahkan bahwasanya akan terjadi fitnah yang kita ingkari. Kemudian qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terjadi fitnah, sifat egoisme, kemudian perkara-perkara yang kita ingkari, yang kita nyata ketahui dan kita ingkari. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan kewajiban kalian, wa tas'alunallaha alladzi lakum, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu muttafaqun alaih. Wal atharatu, dan atharah di sini sebutkan adalah al-infiradu bisyai'i amman lahu fihi haqqun, menyendiri dengan sesuatu dari siapa-siapa yang memiliki hak dalamnya. Artinya memakai harta seseorang, ya, yang mana harta tersebut memiliki orang banyak. Ini terkait perkara pemimpin dan
rakyatnya. Ini khusus di sini pembahasannya. Kemudian hadis yang ke-52, ya kita terjemahkan terlebih dahulu baru kita baca nanti penjelasan Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yahya Usaid ibni Hudair radhiyallahu anhu. Ada Hidir, ada Hudair. Di sini dibaca Hudair. Dibaca Hudair, bukan Hidir. Ada Khidir juga. Ya, di sini Hudair. Usaid. Ya, siapa Abu Usaid? Ustaz Mujib di sini ya yang ngisi pengajian. Ya, Abu Usaid. Anaknya namanya Usaid. Ya. Anna rajulan minal ansari qala, bahwasanya ada seseorang laki-laki dari kalangan Ansor bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan?" Jadi minta jabatan atau minta supaya dia dipakai, supaya dia ditempatkan di sebuah tempat memikul amanah. Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memakai diriku? Ya, sebagaimana engkau memperkerjakan fulan." Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memperkerjakan diriku sebagaimana engkau memperkerjakan fulan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang tidak biasa didengar. Ya, kalau orang bertanya, "Wahai fulan, kenapa enggak pakai saya?" misalkan. Sebagaimana engkau memakai teman-teman yang lain. Mungkin kita akan dengar jawabannya, "Oh, kamu begini, oh ya nanti," atau yang lain. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang berbeda. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Innakum satalqawna ba'di asarah." Sesungguhnya diri kalian atau dirimu akan menemui, ya bisa diartikan juga akan bertemu dengan sifat-sifat egois tadi atau fitnah-fitnah di akhir zaman setelah atau peninggal diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Maka bersabarlah kalian hingga kalian bertemu dengan diriku atau berjumpa denganku ya di haud atau telaga Al-Kautsar, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban yang tidak disangka-sangka. Ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tapi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Diberikan apa? Jawami'ul kalim. Jadi jawaban atau ucapan yang singkat, padat isinya. Jadi bisa mewakili berbagai macam makna. Ini jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini tersirat, kalau dibilang seperti berarti ya tidak pantas saya minta jabatan. Berarti saya harus siap-siap. Kalau saya diberi jabatan atau amanah, saya harus siap-siap dengan sifat-sifat ya sabar supaya saya tidak menjadi egois. Nah, ini jawaban-jawaban Rasulullah SAW ini memiliki makna yang mendalam. Nah, nanti kita akan baca penjelasannya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Ya, kalau sudah dibilang muttafaqun alaih, muttafaq itu artinya sepakat, ya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ada kalau ditambah walafzuhu lil Bukhari atau lafzuhu lil Muslim, lafaznya dari Bukhari atau lafaznya dari Muslim, berarti ada lafaz-lafaz yang sedikit berbeda redaksinya, tapi maknanya sama. Ya. Nah, kita baca. Wa Usaid bi dhammil hamzah. Usaid dibacanya dengan mendomahkan hamzah u. Ya, Usaid, bukan asid. Ya. Wa Hudair ya biha'i muhmalah. Ha muhmalah yakni muhmalah madmumah dibaca dhammah. Wa dhad mu'jamah maftuhah. Dan dhad dibaca
maftuh ha, yani hudair, ya bukan hidir atau hadir. Nah, kenapa sih ulama-ulama hadis sampai segitu detailnya mentalkin, mendikte cara baca? Ya, karena di zaman dahulu, ya kan, zaman dahulu tidak ada harokat, ya, gundul semuanya. Percetakan-percetakan sekarang-sekarang aja baru diharokatin. Makanya ulama-ulama itu supaya murid-muridnya atau pembaca-pembaca kitab-kitabnya tidak salah membaca, makanya dikasih penjelasan. Ya, cara menjelaskannya seperti ini. Usaid bidhammil hamzah. Ya, hamzahnya dibaca u, ya seperti itu. Karena ini untuk pembaca atau murid-murid setelahnya nanti. Karena nama-nama tulisan-tulisan seperti ha, dhad, ya, ra itu bisa dibaca tiga harokat, bisa dibaca dengan hadir, bisa dibaca dengan hudair, bisa dibaca dengan hidir. Ya. Yang mana mau dibaca? Nah, dijelaskan oleh penulis-penulis kitab hadis. Karena nama-nama tulisan seperti ini bisa dibaca berbagai macam cara. Makanya dikasih keterangan. Seperti usaid bisa dibaca asid, ya, bisa dibaca tapi isid tidak bisa, tapi dibaca usaid sama asid, ya, dan seterusnya. Ini di pembahasan sorof kalau di ilmu lughah, ya, ilmu bahasa. Nah, kita baca penjelasan atau dengarkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Hadal hadisan, hadisun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa hadis Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu dzakarahumal muallif fi babis sabri li'annahum yadullani ala dzalik. Jadi dua hadis ini diletakkan di bab sabar karena menerangkan tentang kesabaran. Meskipun tidak ada kata-kata sabar di hadis yang pertama tadi, yang hadis ke-51 tidak ada kata-kata sabar, ya. Tapi di hadis kedua disebutkan yang maknanya menunjukkan makna kesabaran dalam dua hadis ini, ya. Baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan khusus di hadis ini, saya akan membacakan, ya, semua syarahnya karena ini penting, sangat penting sekali, ya, supaya saya pertama tidak salah menjelaskan dan bisa memaknai apa yang ditulis oleh penulis, ya, karena ini terkait dengan kepemimpinan dan rakyat atau pemimpin, bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyatnya, bagaimana dengan hubungan rakyat dengan pemimpinnya, bagaimana sikap-sikap rakyat terhadap pemimpinnya. Amma hadis Abdullah bin Mas'ud fa akhbara radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu satakunu ba'di atharah wal atharah yani al-isti'sar bi syai' amman lahu fihi haqq. Yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam annahu sayatawalla 'ala al-muslimin ulatun yasta'siruna bi amwal muslimin yasrifunaha kama sya'u wa yamna'una al-muslimin haqqahum fiha. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwasanya nanti peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan ada fitnah-fitnah, ya, sifat-sifat keegoisan yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menakdirkan kaum muslimin itu dipimpin oleh seorang pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang egois, yang memakai atau mementingkan dirinya sendiri, memakai harta kaum muslimin atau memakai harta umat, memakai harta rakyat untuk kepentingan mereka sendiri, dan mereka menahan hak-hak kaum muslimin dan hak-hak rakyat yang lainnya. Ya, ini fakta. Ini termasuk namanya Mishkatun Nubuwah. Ini namanya Mishkatun Nubuwah, atau ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW terjadi dari sepeninggal Nabi SAW. Meskipun sebelum Nabi SAW itu ada, tapi khusus untuk kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW terjadi seperti ini. Ya, terjadi seperti ini. Mungkin kecuali, ya, khilafatun nubuwah, khilafatur rasyidah, ya, khilafah atau khulafa'ur rasyidin, ya, setelahnya terjadi seperti ini. Meskipun, ya, di antara pejabat-pejabat khilafah rasyidin ada yang
diindikasikan seperti itu, ya. Tapi ditutupi oleh keistimewaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghilangkan ya tuduhan-tuduhan terhadap mereka, karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa yang terjadi di antara kaum muslim, di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membicarakannya, karena apa? Kebaikan mereka ya lebih banyak daripada keburukan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Ya. Adapun yang terjadi ya baik itu perpolitikan, dari oknum, dari pribadi, itu murni karena manusia, tabiat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi, dan kaum muslimin, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh membicarakan apa yang terjadi di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ya sebuah fitnah yang mana kaum muslimin akan dipimpin oleh ya seorang pemimpin yang egois, yang mana dia mendahulukan dirinya sendiri, kemudian dia memakai harta kaum muslimin, memakai harta rakyat untuk kepentingan mereka sendiri, dan mereka menahan hak-hak rakyat ya untuk diberikan kepada mereka. Ya, wa hadhihi asarah wa zulmun minal wulah an yasta'siru bil amwali allati lil muslimin fiha al haqq wa yasta'siruna biha li anfusihim 'anil muslimin walakin qalu ma ta'muruna. Jadi ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya, akan terjadi hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi ya, bagi seorang pemimpin bagaimana mereka melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang engkau perintahkan Rasulullah SAW ketika kita mendapati ada seorang pejabat seperti itu, pemimpin seperti itu? Nabi SAW malah memberikan nasihat kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, dan nasihat tersebut juga harus dipraktekkan oleh kaum muslimin setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Ya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kita wajib menunaikan kewajiban kita. Apa yang diperintahkan ya pemimpin-pemimpin kita, apa yang diperintahkan oleh pemerintah-pemerintah kita yang sah, ya kita harus kerjakan. Ya, la yamna'ukum istitsaruhum bil mali 'alaikum an tamna'u ma yajibu 'alaikum nahwahum minas sam'i wat ta'ati wa 'adamil isarah wa 'adamit tashwishi 'alaihim. Ya. Jangan sekali-sekali ya sifat-sifat mereka yang kita ingkari tadi menahan diri kalian atau menahan diri kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada mereka. Di antara kewajiban kita adalah kita dengar, kemudian kita ta'ah, kita taat, kemudian tidak boleh kita tashwish. Tashwish itu namanya itu mengganggu mereka. Tidak dalam artian mengganggu pemerintahan mereka yang membuat mereka yang membuat pemerintahan ini menjadi tambah runyam. Ya, tambah runyam. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan balisbiru wasma'u wa ati'u wa la tanaza'ul amra alladhi a'tahumullah. Akan tetapi kalian harus bersabar, kemudian kalian harus mendengarkan, kemudian kalian harus mentaati. Ya, jangan sampai berpecah belah, jangan sampai perkara ini runyam ya, yang mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kalian. Ya, artinya apa? Kita harus tetap sabar, mendengarkan, ya, mentaati. Kemudian nanti di sini kita akan apa lagi yang kita akan lakukan setelah kita bersabar, kemudian taat, kemudian mendengar apa yang diperintahkan mereka, kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menasihati kembali wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kalian. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya is'alul haqqal ladzi lakum minallah.
Ya, mintalah Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Is'alullah an yahdiyahum hatta yu'addukumul haqqal ladzi 'alaikum. Artinya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada mereka, mendoakan mereka supaya mereka sadar bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak benar, perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita telah mendoakan mereka, mereka sadar dan mereka apa? Memberikan hak kita. Iya kan? Memberikan hak kita. Bisa jadi di antara pemimpin kita ya ada yang zalim, misalkan pejabat-pejabat kita yang zalim, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, di salat-salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka sadar. Kita tidak tahu, tiba-tiba mereka tergerak hatinya, ya, bantuan turun, kemudian apa lagi? Kebaikan-kebaikan turun kepada kita. Kita tidak tahu dari doa mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati mereka. Memang kelihatannya kok segitu sekali sih, ya, maksudnya nggak nyambung, seakan-akan nggak nyambung. Tapi inilah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus percayai 100% atau 1000% bahkan atau 1.000.000%, bahwasanya inilah yang terbaik yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahada min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alima anna nufusa syahihatun. Mengetahui bahwasanya jiwa-jiwa seorang manusia itu memang pelit. Ya, pelit dalam artian apa? Ketika kita tidak ditunaikan hak kita, ya, kita kok minta, ya, minta apa? Pengen agar ya pemerintah itu memberikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya jiwa seseorang manusia itu memang pelit. Oleh karena itu disebutkan di sini wa annaha lan tasbir ala man yasta'thiru alaihim bihuquqihim. Ya, dan mereka enggak akan sabar jika materi mereka dipakai oleh orang lain. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ila amrin qad yakunu fihi al-khair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar atau menuntun kita agar melakukan hal-hal yang ada kebaikan, ya, yang ada kebaikan di dalamnya. Wadzalika bi an nu'addiya ma 'alaina nahwahum minas sam'i wat ta'ati wa 'adami munaza'atil amri wa ghairu dzalik. Yaitu di antara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunaikan kewajiban kita kepada mereka, baik mendengarkan, ya, kemudian taat, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membuat perkara menjadi runyam. Ya, wa nas'alullah alladzi lana, kemudian kita diperintahkan atau dianjurkan, kemudian diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jiwa-jiwa kita sudah mulai putus asa, jiwa-jiwa kita sudah mulai lemah, kemudian jiwa-jiwa kita sudah mulai tidak berdaya, digiring oleh Rasulullah SAW atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika idza qulna, yang demikian itu jika kita mengucapkan Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka, hatta yu'tuna haqqana, sehingga mereka memberikan kita atau memberikan hak-hak kita, ya, kepada kita, sehingga mereka memberikan hak kita, ya, kepada kita. Kana fi hada khairun min jihatain. Yang demikian tersebut, yang demikian ini adalah baik dari dua sisi. Ya, dari sisi pertama, dari sisi pemerintah menjadi sadar, dari sisi kedua, ya, kita mendapatkan hak kita, ya. Wa fihi dalilun ala nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbara bi amrin waqa'. Ini hadis, ya, merupakan ciri-ciri atau alamat atau tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia mengabarkan perkara yang telah terjadi. Ya, fa innal khulafa wal umara mundu ahdin ba'idin kanu yasta'siruna bil mal. Ya, sesungguhnya khulafa atau khalifah, kemudian umara yaitu pemimpin-pemimpin, ya, amir-amir, ya,
dari zaman dahulu sudah ya pernah melakukan yang namanya memakai harta-harta kaum muslimin, memakai harta-harta rakyat. Fanajiduhum ya'kuluna israfa wa yashrabuna israfa wa yalbasuna israfa. Kita dapati mereka makan secara apa? Berlebihan. Mereka makan berlebihan, minum juga berlebihan, kemudian memakai pakaian perhiasan juga berlebihan. Wa yaskununa wa yarkabuna israfan. Mereka tinggal kemudian mereka tinggal dan memakai kendaraan yang berlebihan juga. Kita dapati hal tersebut ya. Waqad ista'saru bimalin nas limasalihi anfusihim al-khassah. Mereka memakai harta manusia, memakai harta rakyat jelata untuk kepentingan mereka pribadi. Walakinna hadza la ya'ni an nanzi'a dan min ta'ah. Akan tetapi meskipun terjadi demikian yang telah kita saksikan bersama, hal ini tidak menghalangi kita untuk taat kepada mereka dan tidak melakukan permusuhan kepada mereka dan tidak menggerakkan orang untuk melepaskan janji taat kepada mereka. Bal nas'alullah alladzi lana, dan akan tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita. Wa naqumu bil haqqil ladzi alaina, dan kita menunaikan kewajiban yang diberikan kepada kita. Wa fihi aidan isti'malul hikmah fil umuri allati qad taqtadil isarah. Fa innahu la syakka anna isti'saral wulah bil mal duna ar-ra'iyyah yujibu an tasura ar-ra'iyyah wa tutalib bihaqqiha, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bis sabri ala hada wa an naquma bima yajibu alaina wa nas'alullah alladzi lana. Di sini adalah hikmah, ada hikmah tersendiri, akan tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar jika hal demikian terjadi dan menimpa kita. Wa amma hadis Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu, ini hadis yang berikutnya, hadis yang ke-52, hadis Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, fa huwa hadis Abdullah bin Mas'ud akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi fitnah, yaitu sifat egois di antara pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Walakinnahu qala, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan, memerintahkan kepada kita ya agar bersabar. Isbiru, sabarnya sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu diriku di telaga Kautsar. Berarti apa? Sampai meninggal dunia kita disuruh sabar ya. Yakni artinya isbiru wala tunabizu wala tanabazul wulata amrahum hatta talqauni 'alal haud. Jadi sabar, jangan ya merusak ya pemerintahan mereka sampai kalian bertemu denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Yani annakum idza sabartum fa inna min jazaillahi lakum 'ala sabrikum an yasqiyakum aw yusqiyakum min haudihi. Kalau kalian sabar, jika kalian sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas kesabaran kalian berupa apa? Diberikan minum dari telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna jami'an mimman yariduhu wa yashrabu minhu ya Allah. Ya Syekh Utsaimin rahimahullah taala berdoa, ya Allah, jadikanlah kita semuanya yang di sini dan kaum muslimin di antara orang-orang yang bisa datang dan meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan, hadzal haud alladhi yakunu fi yaumil qiyamah fi makanin wa zamanin ahwaju ma yakunu an-nasu ilaihi. Sesungguhnya telaga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada hari kiamat nanti berada di suatu tempat, berada di suatu zaman yang mana
semua manusia sangat-sangat membutuhkan, memerlukan yang namanya air. Karena haus, dahaga. Sekarang kita mungkin, kalau diistilahkan, kita sekarang mungkin kehausan, dahaga, kelaparan. Tapi nanti di hari kiamat itu lebih daripada di dunia. Dan di saat seperti itu, di saat kita memang sangat-sangat membutuhkan yang namanya air, disinilah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan telaga Kautsar, haud, yang mana seseorang muslim bisa meminum dari telaga tersebut. Li'annahu fi dzalikal makan wa fi dzalikaz zaman fi yaumil akhirah yahsulu 'alan nasi minal hammi wal ghammi wal kurab wal 'araq wal har ma yaj'aluhum fi ashaddid dururah ilal ma'. Pada hari kiamat nanti, yang mana di tempat, kemudian di waktu yang mana seseorang itu diliputi dengan gundah gulana, kecemasan, rasa haus, lelah dan sebagaimana, kemudian keluar keringat, kemudian kepanasan dan yang lain sebagainya, sangat membutuhkan yang namanya air. Nah, disinilah datang ya telaga Nabi Muhammad SAW. Ada telaga Nabi Muhammad SAW. Fayariduna haudan Nabi SAW haudun azim tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Maka kaum muslimin nanti yang tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi telaga Nabi SAW lalu meminumnya. Ya, lalu meminumnya. Haudun azim, kata ya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, telaga yang begitu besar. Ya, tuluhu syahrun, panjangnya sebulan. Yaitu panjangnya perjalanan sebulan. Kemudian lebarnya perjalanan sebulan juga. Subhanallah, ya. Yusib alaihi mizaban minal kautsar. Ya. Di sini nanti akan diberikan telaga dua mizab. Wa huwa nahrun fil jannah. Dua mizab, itu artinya nahrun fil jannah, sungai. Kita tidak tahu, hanya kita diberikan gambarannya saja. Nahrun fil jannah, ya, sebuah sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Utiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasubban alaihi al-ma, yasubban alaihi alaihi ma, yang mana sungai tersebut ya dialiri air, ya. Ashaddu bayadan minal laban, putihnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, manisnya lebih manis daripada madu. Wa atyabu min raihatil misk, paling ya harum dari minyak kasturi. Wa fihi awan kanujumis sama, di situ nanti ada bejana-bejana seperti bintang-bintang di langit. Fis sama kanujumis sama fil lam'ani wal husni wal kasrah, yaitu seperti bintang-bintang yang berkelip-kelip, ya, kemudian seperti bintang eloknya dan banyaknya, yaitu bejana-bejana untuk apa? Kita minum. Man syariba minhu syurbatan wahidah lam yazma ba'daha abada, siapa yang sekali-sekali saja meneguk air dari telaga Kautsar tadi, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah kehausan lagi selamanya. Allahumma ja'alna mimman yashrabu minhu, ya Allah, jadikanlah kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu atau yang bisa meminum air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amin ya rabbal alamin. Fa arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an yasbiru walau wajadul atharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar bersabar meskipun kita mendapati fitnah akhir zaman, yang mana fitnah pemimpin kita. Fa inna sabrahum ala zulmil wulati min asbabil wurudi 'alal haudi wasyurbi minhu. Karena di antara sebab kita mendapatkan
minum dari telaga Nabi Muhammad SAW adalah kita bersabar terhadap kezaliman pemimpin-pemimpin kita. Ya, karena hal tersebut yang merupakan sebab kita mendapatkan keistimewaan bisa meneguk manisnya telaga Nabi Muhammad SAW, air dari telaga Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW. Fi hadzainil hadisaini, ya, dua hadis ini, di dalam dua hadis ini hasun 'ala sabri 'ala isti'sari wulatil umuri fi huquqir ra'iyah. Dua hadis ini, ya, menyuruh kita agar bersabar terhadap keegoisan pemimpin-pemimpin kita, ya, di dalam menggunakan harta-harta atau hak-hak rakyatnya. Walakin yajibu an nu'allim annan nas kama yakunun walakin yajibu an na'lam annan nas kama yakununa yuwalla alaihim. Dan kita harus mengetahui juga sesungguhnya manusia itu, ya, rakyat itu akan dipimpin, ya, oleh pemimpin yang semisal dengan rakyatnya, ya. Idza asa'u fi ma bainahum wa bainallah fa innallaha yusallitu alaihim ulatahum. Kalau rakyatnya itu buruk terhadap dirinya sendiri, kemudian orang lain, atau muamalahnya buruk terhadap orang lain dan muamalahnya buruk juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang sama juga, ya. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami, ya, memberikan pemimpin sebagian dari orang-orang yang zalim dari sebagian mereka bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Rakyat, kalau memang rakyatnya itu banyakan zolimnya, banyakan tidak taatnya, rakyat itu juga tidak baik muamalahnya terhadap orang lain, tidak baik muamalahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan Allah Subhanahu wa taala juga akan menelurkan pemimpin dari rakyat yang seperti itu. Fa idza salahatir ra'iyatu yassarallahu lahum wulatan salihin. Jika rakyat tersebut baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan menelurkan pemimpin-pemimpin yang saleh. Wa idza kanu bil aksi kanal amru bil aksi. Apabila perkara itu kebalikannya, maka juga akan kebalikannya. Artinya apa? Kalau memang kalau memang rakyat itu baik, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dilahirkan juga pemimpin-pemimpin yang baik. Sebaliknya, ya, kalau memang rakyatnya tidak baik, maka dipastikan juga pemimpin-pemimpinnya juga akan lahir sama seperti rakyatnya. Wa yuzkar anna rajulan minal khawariji jaa ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan atau disebutkan bahwasanya ada seseorang dari kalangan Khawarij bertemu dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, wahai Ali, ma balun nasi intaqadu 'alaika wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakar wa Umar." Kenapa, wahai Ali, rakyatmu itu selalu, ya, mencari kesalahan-kesalahan dirimu, yaitu selalu melecehkanmu, ya, selalu mengkritikmu, wahai Ali. Dan kenapa hal ini tidak terjadi kepada Abu Bakar dan Umar? Lantas Ali radhiyallahu taala menjawab, Inna rijala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ana wa amsali. Amma ana fakana rijali anta wa amsaluka."
Jadi Ali radhiyallahu taala anhu menjawab ya pertanyaan orang tersebut. Dia mengatakan, kalau rakyatnya Abu Bakar dan rakyatnya Umar radhiyallahu anhuma itu diriku dan semisalku. Artinya rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu soleh-soleh seperti sahabat Ali, kemudian sahabat Talha, kemudian sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Amma ana, adapun ketika aku menjabat, kata Ali radhiyallahu taala an, ketika aku menjabat, rakyatku itu seperti dirimu dan semisalmu, ai mimman la khaira fihi fasara sababan fi tasallutin nas wa nufraqihi wa tafarruqihim ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa khurujuhum alaihi. Jadi ketika aku menjabat, rakyatku seperti dirimu dan semisalmu, yaitu kebaikannya sedikit sekali. Makanya dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan perpecah belah, menjadikan seseorang itu ingin keluar dari Ali radhiyallahu taala anhu hatta qataluhu radhiyallahu anhu, sehingga mereka atau rakyat-rakyatnya Ali bin Abi Thalib membunuh Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa. Ikhwati fillah rahimakumullah ya. Kemudian Syekh juga mengatakan wa yuzkaru anna ahadal muluki Bani Umayyah sami'a maqalatan nas fihi ya. Fajama'a asyrafan nas wa wujahahum wa kallamahum wa adhunhu Abdul Malik bin Marwan. Jadi dikatakan ada seorang yang ingin atau bertanya kepada salah satu raja dari Bani Umayyah. Ini disebutkan Abdul Malik bin Marwan. Dia mengatakan, wa qala lahum ayyuhan nas aturiduna an nakuna lakum misla Abu Bakar wa Umar? Ya. Salah satu raja dari Bani Umayyah, sebutkan di sini Abdul Malik bin Marwan mengatakan, wahai manusia, kalian menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Dia bertanya kepada rakyatnya. Wa qalu na'am, rakyatnya mengatakan atau menjawab, ya, tentu kami menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Qala idza kuntum turiduna dzalika fakunu lana mithla rijali Abu Bakar wa Umar. Kalau demikian, kalian juga harus berubah seperti rakyatnya Abu Bakar dan rakyatnya Umar. Artinya apa? Soleh seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahu sallallahu alaihi wasallam hakim. Kalau kalian meminta diri kami ya menjadi yang baik, jadi kalian juga harus berkaca terhadap diri kalian sendiri. Solehkan diri kalian seperti ya rakyatnya Abu Bakar dan rakyatnya Umar, yaitu seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dijawab oleh salah satu pemimpin Bani Umayyah, disebutkan di sini Abdul Malik bin Marwan. Fallahu hakimun yuwalli 'alan nas man yakunu bihasabi a'malihim, in asa'u fa innahu yasa'u ilaihim wa in ahsanu ahsana ilaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah atau maha bijaksana. Kita tidak tahu kenapa kok kita bisa dipilihkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu, entah itu karena untuk ya ujian, cobaan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tahu memilihkan kita pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, fallahu subhanahu wa taala hakim. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Yuwalli 'alan nas man yakunu bihasabi a'malihim. Sesungguhnya ia memberikan pemimpin sebagaimana amal-amal mereka juga, amal-amal rakyat mereka. In asa'u fa innahu yasa'u ilaihim. Jika rakyat itu memang buruk ya atau mayoritas buruk, maka juga pemimpinnya demikian. Wa in ahsanu ahsana ilaihim. Jika mayoritas jika rakyat tersebut baik, mayoritas itu baik,
ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan juga kepada mereka. Walakin ma'a dzalika la syakka anna salahar ra'i huwal asl. Meskipun demikian, ya, meskipun demikian artinya semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, fakta-fakta yang sudah kita lihat, ya, yang demikian itu adalah hukum asalnya memang harus kita melihat salahar ra'i huwal asl, yaitu kita melihat kesolehan pemimpin kita harus menjadi utama. Bagaimana kita bisa menelurkan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik buat dirinya sendiri dan buat rakyatnya. Wa annahu idza salahar ra'i salahat ra'iyah. Ya. Apabila pemimpin kita baik, maka rakyat juga akan baik. Li'anna ra'i lahu sultah yastati'u an ya'dila man mala wa an yu'attiba man 'ala wa jara wallahul muwaffiq. Karena pemimpin-pemimpin yang baik itu memiliki kekuasaan yang bisa berlaku adil dan bisa memberikan adab bagi orang-orang yang berlaku zalim. Wallahul muwaffiq. Ini intinya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita memimpikan atau kita mengidam-idamkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang rakyatnya. Mungkin kita mendoakan semoga Allah, kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka sadar, sehingga ketika mereka sadar kita pun juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari mereka. Mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.